lagi di Alam Sutra. Gue akan review Kijang Kapsul bermesin 7K, masih pakai karburator tahun 97 yang udah di-upgrade jadi pakai frame tahun 2000. Spionnya juga udah elektrik. Oke, jadi ini mobil tahun 97 guys sebenarnya, cuman udah di-upgrade jadi tahun 2000. Dia udah pakai spion elektrik, diganti, udah diupdate sih sama yang punya. Ya, yang punyanya masih gua juga. Jadi ini mobil gue. Ini frame depannya. Tapi peleknya masih standar yang 97. Ini gue udah pasang antena dummy. Ya buat hiasan aja sih. Ini warnanya silver. Pernya masih pakai per daun. Nah, ini tampak belakangnya nih. Ini tampak belakangnya guys. Kenapa gue beli mobil ini? Karena gue lihat mobilnya tuh seger banget, walaupun ada spet-spet di catnya, terus ya ada repaint sedikit di bagian bagasi belakang. Udah gitu, ini bekas lem-leman dulu. Mungkin ininya copot. Tapi sebenarnya udah elektrik sih. Nah, ini dopnya juga dibautin, dan waktu beli ini bannya kok kekecilan banget, ternyata ini bukan standarnya. Gua nggak tahu standarnya ukuran berapa, tapi ini ring 14, bannya tuh 175/65. Ini ban masih dari tahun 2010 yang depan, yang belakang itu tahun 2013. Dua-duanya tapi masih bagus. Cuman ya ada retak-retak sedikit karena mungkin nggak tahu ya, mobil ini kayaknya jarang dipakai juga. Karena tahun 97 tuh gue ngambil ini kilometernya masih 248.000. Itu menurut gue masih hal yang wajar sih. Ini juga mesinnya bandel banget. Cuman ya lu tahu sendiri kekurangan dari Kijang adalah bensinnya boros banget. Ya nggak boros-boros banget sih. 1/8, 1/9 sih gue masih dapet ya. Nah, jadi ini mesinnya masih pakai kode 7K, yang mana sistem pembakarannya adalah masih pakai karburator 1800 cc. Kalau nggak salah di RPM 3200 itu dia mengeluarkan tenaga sekitar 155 Nm, yang mana cukup besar pada saat itu. Dikurangin sampai sekarang udah 25 tahun, itu udah berkurang 25 Nm atau 50 horsepower. Ya, tenaganya kalau di gaspol nggak lemot-lemot banget, nggak cepet-cepet banget juga, nggak terlalu nyentak sih. Karena mungkin ukuran bodinya yang gede banget nih mobil, terus berat. Tapi ini mobil di Bongbu tuh anteng banget guys. Ya lu tau lah Kijang Kapsul pada umumnya waktu itu pasti. Nah, ini gua waktu itu juga master rem baru ganti. Nah, ini ada sil-silan karena waktu itu ada lubang hawa yang mana bikin karbu gua itu nggak langsam. Ternyata dari master rem, gua udah ganti busi segala macam, ternyata penyakitnya di master rem. Ini gua juga udah ganti dari Platina pakai Delco CDI. Mereknya Steker. Waktu itu gua beli di Sawah Besar sekitar 650.000 sampai sekitar 750.000. Sama pasang tuh 300.000. Gitu guys. Menurut lu kemahalan gak sih? Ya nggak tahu ya. Bokap gua juga soalnya yang masangin ke sana, ke Sawah Besar. Oke, jadi langsung aja kita lihat interiornya. Oke, ini jadi interiornya guys. Ya beginilah mobil tua, sederhana sekali panel-panelnya. Dan yang sebenarnya bikin gue sebel adalah waktu itu setirnya. Gue nggak dapet setir standar. Setir standarnya nggak dapet sama yang punya tuh sebelumnya. Ini udah diganti jadi pakai momo-momoan, dan sampai sekarang gue belum dapet setirnya. Ya belum dapet setirnya, tapi budgetnya sih menurut gue yang setir tuh emang harganya masih mahal lumayan lah, sekitar 900.000 untuk seekor Kijang Kapsul. Jadinya ini sebenarnya asik. Nah, ini yang gue bilang tambahannya. Berhubung mobil ini gak ada cup holder,
sederhana banget kan, cuma segini aja. Dan ini nggak muat botol, sebelah situ juga, karena akhirnya gue tambahin beginian. Ini berguna banget kalau misalkan gak ada cup holder. Gue beli di online cuma 30.000 kalau nggak salah. Satu hal yang istimewa dari mobil ini adalah mobil ini Matic. Keluaran pertama bermesin 7 kaki Kijang karburator ini Matic. Ya lu tahu borosnya kan, Matic seperti ini. Wow. Tapi ya udahlah. Ini mobil nyaman juga, kebayar sama nyamannya. Jadi ini sederhana banget. Ini posisi nyetir gue. Yang gak gue enakin adalah setirnya ini, buskitnya tuh pendek banget. Jadi sebenarnya ini masih enak. Cuman yang gak enak adalah wiper. Jadi kadang kalau misalkan gue muter balik tuh pasti selalu nyentuh ini nih. Entah itu belok atau muter balik, ini kena nih, ini kena. Dan juga setirnya itu, ya lu tahu mobil Toyota, mobil tua tahun 97, setirnya ya nggak bisa dinaik turunin, nggak bisa teleskopik, ya nggak bisa, ya intinya itulah, nggak bisa dinaik turun maju belakang. Karena pada zamannya ya memang ya begitulah. Tapi menurut gue ini lumayan nyaman. Gue bawa jauh pun nggak pegel. Jujur gue nggak pegel bawa jauh ini, duduknya nyaman, enak untuk di ukuran pengemudi. Dan gue ngerasain juga emang nyaman. Di tengah kalau nyenderan sejengkal rapet. Ini posisi mengemudi gua. Untuk di sebelah sini masih enak, kaki lurus, masih ada, masih nyaman. Dan ini joknya bisa diturunin, jadi lumayan nyaman untuk seekor Kijang kapsul. Memang mobil ini nyaman sebenarnya. Kenapa gue jadi banyak ngomong nyaman ya guys? Ini biasanya untuk ukuran penumpang yang di depan tuh nyaman segini biasanya, karena memang gue biasanya bawa temen gue atau bawa pacar gue, dia nyamannya segini duduknya. Dan ini sisa setengah jengkal tapi masih nyaman untuk di belakang. Nah sekarang kita coba ke baris ketiganya guys. Untuk baris ketiganya ini duduknya tinggi banget ya guys, sumpah tinggi banget loh. Dan ini ya kalau kakinya lurus, ini mentok ya cuma segini, paling gak begini. Paling penumpang yang ini nih, tolong dong nengkulnya mundurin. Tapi masih kerasa cukup enak menurut gua. Headroom juga gua masih ya lega lah untuk di baris ketiga. Headroomnya masih lumayan lega. Gua tingginya tuh 170, masih nyaman. Ini kalau di sini sama. Sekarang coba kita test drive mobilnya biar lebih asik ya kan, ngerasain gimana sih rasanya menyetir seekor Kijang kapsul. Nah, yuk. Oke, saatnya kita nyobain nih Kijang LGX 997 Matic. Berhubung ini malam jadi kayaknya kameranya kurang bagus sih sebenarnya guys. Cuman ya udahlah, pakai lampu, dan karena gue juga ngerekamnya pakai HP ala kadarnya aja ya. Maklum reviewer pemula, biar banyak yang subscribe. Makanya subscribe ya guys, bantu subscribe, bantu nontonin, bantu share juga, biar gue bisa beli kamera satu set, biar bisa ada yang nemenin juga buat videoin. Jadi tolong ya guys, maklumin aja karena gue pemula untuk mereview mobil hal-hal seperti ini. Gue baru menyalurkan hobi gue. Oke, kita cobain aja, kita muter balik dulu guys. Sekali putar aja nih. Oke, ini udah lagi di jalan.
Gue di daerah Alam Sutra nih guys. Ini mobil masih nyaman, enak. Nah ini waktu kita belok, body rollnya juga lumayan minim guys. Nggak terlalu limbung juga enggak kalau gua rasain. Cuma nanti kita coba kecepatan tinggi ya, kita cobain. Cuman ini yang gua rasain nyaman, mobil nyaman banget, masih enak. Dan mobil ini konsumsi bensinnya itu adalah 1:8, 1:9. Kalau misalkan kaki, kalau disebutnya sama senior-senior adalah kalau kaki lu sudah disekolahin. Kalau nggak sekolah kakinya, kayak gua khususnya, ya 1:6, 1:7. Cuman untuk luar kota, gua masih bisa dapat di 1:12, 1:11. Cuman nggak tahu ya percaya apa enggak, ya itu gua sendiri karena yang nyetir gua hitung juga. Yap, masih nyaman, sangat nyaman menurut gua. Kalau lampunya dimatiin gelap ya guys, gelap sekali, nggak kelihatan ini. Nyalain aja deh, silau dikit kayaknya. Kalau nonton silo ya guys. Kita coba mau lewatin speed trap, masih nyaman apa enggak. Untuk bantingannya, untuk suspensinya, gue mau coba lewat speed trap, nyari speed trap. Nah, ini mau terlalu nih guys. Kita coba tarik kali ya, feelnya seperti apa. Oke, coba tarik. Biasa aja di RPM 3000 ke atas ya, 3500 baru agak nyentak sih sebenarnya. Dan ini kalau dibejak bensinnya jadi deres. Maklum karburator. Dan satu hal yang lu harus tahu kalau misalkan di mobil karburator itu, kalau lu misalkan habis bejek, jangan pernah langsung matiin mobil karena itu bakal banjir karbu lu. Nggak tahu ya, cuman gua pernah nyobain terus tiba-tiba nggak bisa nyala. Ternyata pas gua cek tuh karbunya banjir guys. Ya karena itu gua habis ngebejek, bukan tiba-tiba, karena emang gua langsung melipir ke sini. Gua ngopi di Alam Sutra. Biasa gua ngopi di Alam Sutra, langsung gua matiin. Itu nggak gua istirahatin dulu tuh, nggak gua resin dulu biar agak adem lah mesinnya. Pikir gue ya karena dulu biasa pakai mobil injeksi terus beralih ke kijang kapsul. Nah gue belum tahu selahnya kan, ternyata pas gue searching ke anak-anak kijang dan ternyata begitu ternyata selahnya. Nah ini kita bakal nyoba lewatin speed trap. Kalau misalkan pelan dan kecepatannya lumayan agak tinggi gimana sih? Nah, ini gue coba pelan-pelan sih di sini. Nggak bikin pusing, nggak bikin enek, nggak bikin mual sih, nyaman aja. Karena mungkin kalau misalkan lu lihat di HP getar ya, karena gue pakai holdernya yang ala kadarnya lah, plastik. Cuman yang gue rasain gue di sini, ini nyaman banget, ya gue nggak bisa bilang banget sih karena selera ya, karena tapi menurut gue ini nyaman. Speed trapnya ini lumayan banyak sih guys. Fog gue mati sebelah lagi, sebelah kanan nih mati, mungkin kabelnya ada yang putus, gue belum cek lagi. Nah kalau misalkan lu denger suara si trim sennya ini bunyi cepat,
Ini bukan mati satu ya guys, gua ganti sen LED super bright, cuman gua nggak pakai resistor lagi, jadi cepet bunyinya. Itu tadi tikungan gua gaspol. Enggak kok, enggak limbung-limbung amat. Nyaman masih. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau coba ngangkat kijang kapsul. Itu nggak perlu khawatir karena spare partnya melimpah sampai sekarang. Komunitasnya banyak. Spare partnya juga harganya lumayan terjangkau. Apalagi menurut gue untuk yang karbu ya, untuk yang tahun 97 ini gitu, ini masih worth it lah untuk dibeli. Desainnya juga nggak termakan zaman, masih enak dilihat, gagah, nggak kalah lah sama mobil-mobil sekarang tuh. Desainnya ini masih enak banget. Dan AC-nya, aduh, ini dingin sekali. Ini dingin banget AC-nya guys. Oh ya BTW, mungkin video ini nggak akan gua edit banyak. Gua pengen kelihatan, nggak tahu sih ya, tapi mungkin lu orang pasti nonton bakal pusing karena tadi pas nge-review itu gua nggak menunjukkan muka gue seperti ini. Ini hanya untuk di interior aja. Cuman mungkin next time kedepannya akan lebih baik lagi lah untuk dari sisi ngerekamnya, dari sisi penjelasannya yang mungkin gue masih terbata-bata. Sorry banget karena gue iseng-iseng nyoba dan gue pengen nyalurin hobi gue aja gitu loh. Dan itu main banget nih Alam Sutera macet guys, nggak tahu ada apa, macet loh. Jadi gitu guys, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share juga. Kalau bisa share juga pengalaman kalian yang emang punya kijang kapsul sampai sekarang itu masih melihara si kijang kapsul ini. Boleh sharing-sharing di komen apapun pengalaman lu tentang si kijang kapsul ini, mungkin penyakitnya apa, gitu-gitu boleh. Cuman waktu itu gue sempat pernah ada trouble sama nih mobil. Waktu itu bokap gue yang pakai. Jadi si di penampungan air radiatornya ini tuh kering, gak ada air, jadi si temperatur tuh naik. Tapi nggak sampai, ya mungkin dibilang overheat juga, iya overheat. Akhirnya ya darurat lah, pakai air dulu. Baru setelah pakai air semua normal, besoknya langsung dibawa ke bengkel untuk kuras radiator dan korok radiator biar pakai coolant lagi. Karena menurut gue kalau misalkan pakai air biasa itu tingkat karatnya itu lebih tinggi guys dibandingkan pakai coolant. Nah, tapi teman-teman gue bilang katanya pakai air AC lebih bagus untuk radiator. Bener nggak sih? Kalau emang bener coba komen aja di kolom komentar, sharing. Kayak tadi gue bilang, makanya sharing-sharing. Gitu. Nah, ini macet banget. Dan ya Matic-nya tadi menurut gue pas dibawa ngebut ya lu bisa mendengar sendiri raungan mesinnya tuh memang agak lemot. Kalau misalkan gua taruh di D terus, tapi kalau misalkan dari L2 baru pakai abis itu dikedein, ya itu lumayan sih. Itu lumayan. Cuman kalau untuk ini ya Matic tahun 97 ada plus minusnya lah untuk sebuah mobil tua seperti ini. Nggak tahu gue macet apa. Kita mau coba sekali lagi. Nah akhirnya untuk balik lagi aja deh. Macet banget arah ke Living World. Belokin kanan kiri gitu. Lumayan. Ternyata body rollnya lumayan kalau misalkan dibelokin banting kayak gitu. Tapi kalau misalkan lu belok secara perlahan, maksud gue
perlahan dalam artian itu adalah tikungan panjang yang seperti ini itu nggak bikin lu badan tuh sampai kebanting, bener-bener kebanting banget gitu guys, nggak sampai begini loh. Cuman mungkin kalau kayak tadi iya. Nah intinya apa, kalau misalkan lo mau beli mobil ini atau Kijang kapsul, entah itu tipe LGX, LX, LSX, SX, SGX atau apa dan sebagainya lah, ini masih patut untuk dibeli. Kenapa gue bilang gitu dan gue merekomendasikan? Karena mobil ini nyaman, udah gitu lega buat keluarga, bagasi juga lumayan lega. Tadi gue lupa deh kayaknya videoin bagasinya ya guys. Bagasi juga lumayan lega, baris ketiga juga ya so-so lah ya, bisa untuk orang dewasa, masih lumayan nyaman karena ada headrestnya. Ya masih patut untuk dibeli dan masih cocok untuk di zaman sekarang ini gitu. Tapi kalau misalkan lu nggak mikirin bensin atau nggak mikirin keefisiensian bahan bakar si mobil ini, si Kijang kapsul ini, ya udah cari tahun muda yang cc-nya agak kecil. Mungkin adiknya si Kijang kapsul ini seperti Avanza, karena itu 1300-1500. Ini adalah mobil 1800 cc karburator. Jadi jangan harap lu bisa untuk mendapatkan seperti keiritan pada mobil-mobil lain yang misalkan dapat di dalam kota tuh masih dapat 1:10, 1:11. Itu susah banget. Itu susah. Oke. Tapi menurut gua dengan mobil yang sudah tua ini, terus bodinya besar dan lumayan berat, mobil ini masih tergolong irit karena beban bodi tadi begitu. Dan ini adalah penggerak roda belakang pastinya. Nanjak juga gampang banget untuk seekor Kijang. Oke guys, jadi mungkin segitu aja video dari gua. Sorry kalau closingannya di dalam mobil, nggak di luar mobil, dan mungkin cahaya lampu ini agak mengganggu. Ya sorry, gua masih pemula dalam hal ini, makanya boleh koreksi di kolom komentar apa aja kekurangan gua, mungkin biar gua bisa lebih baik lagi dalam mereview mobil. Dan niatnya mungkin habis gua nge-review mobil gua ini, gua akan nge-review mobil temen gua. Itu Nissan Grand Livina XV yang 1500 cc Matic tahun 2011. Itu mobil udah dimodif. Jadi mungkin ya gua lebih ke used car review aja sih, nggak review mobil yang baru. Gua lebih ke itu. Oke, jadi intinya kalau emang misalkan lu mau beli Kijang kapsul ini, seekor Kijang, itu masih patut dibeli. Mungkin kalau mau lebih iritnya, nggak lebih parah dari Matic, lu bisa ambil yang manual. Itu masih tergolong cukup lumayan irit, tapi nggak irit-irit banget pastinya, karena 1800 cc karburator. Atau misalkan lu mau beli yang lebih tinggi lagi di tahun 2000-an, itu sudah injeksi, nah itu lebih irit gitu guys. Oke, segitu aja video dari gua. Mungkin kalau ada kekurangan bisa dikoreksi di komentar. Gue pamit. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share juga ke teman-teman lo, biar gue baik yang nonton, banyak subscribe juga. Jadi gue bisa mungkin ada penghasilan gitu guys. Oke, jadi segitu aja. Gue Den Bahri, gue pamit.